Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran matematika kali ini akan membahas mengenai operasi pecahan bentuk aljabar. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, itu menyederhanakan pecahan aljabar. Yang perlu kita ingat di sini, untuk menyederhanakan pecahan aljabar, kita gunakan sifat pada pecahan senilai. Contoh, 18/24. Kita akan menyederhanakan pecahan 18/24 ini dengan menggunakan sifat pecahan senilai. Maka 18 kita ubah menjadi 3 kali 6. Sedangkan 24 kita ubah menjadi 4 kali 6. Jadi di sini kita sederhanakan 6 dibagi 6 1, 6 dibagi 6 1, maka hasilnya adalah 3/4. Jadi 18/24 ini senilai dengan 3/4. Jadi ini kita menggunakan sifat pecahan senilai. Jadi jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dibagi dengan bilangan yang sama, kecuali 0, maka diperoleh pecahan baru yang senilai dalam bentuk yang lebih sederhana. Ini pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama, tapi tidak boleh 0 ya. Maka 18/24 di sini senilai dengan 3/4. Ini bentuknya lebih sederhana dari ini. Jadi, jika pembilang dan penyebut suatu pecahan aljabar memiliki faktor yang sama, maka pecahan tersebut dapat disederhanakan. Jadi tadi 18 dan 24 faktornya adalah 6. Ya, jadi kalau dia memiliki faktor yang sama, maka pecahan ini bisa disederhanakan. Berikut soalnya, sederhanakanlah pecahan aljabar berikut. Nah, ini aljabar. 4A dikurang 12B per 8. Jadi kita perhatikan 4A negatif 12B dan 8. 4, 12 dan 8 itu memiliki faktor persekutuan. 4A dikurang 12 kita ubah menjadi 4 dikali A kurang 3B per 8. Maka kita bagi 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2, maka hasil akhirnya adalah A kurang 3B per 2. Jadi bentuk sederhana dari 4A kurang 12B per 8 adalah A dikurang 3B per 2. Soal yang kedua, M kuadrat ditambah M dikurang 6 per 2M kuadrat ditambah 6M. Ini masing-masing pembilang dan penyebutnya kita ubah bentuknya dulu dengan cara memfaktorkan. Kita kemarin sudah memfaktorkan. Maka M kuadrat ditambah M kurang 6, faktornya adalah M tambah 3 dikali M kurang 2. Ini bentuknya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C, nilai A-nya adalah 1. Ya, kemudian 2M kuadrat ditambah 6M, ini faktor persekutuannya adalah 2M. Jadi 2M dikali M tambah 3. 2M dikali M, 2M kuadrat, 2M dikali 3, 6M. Jadi kita menyederhanakannya dengan cara memfaktorkan. Di sini M tambah 3, di sini juga M tambah 3, ini faktor persekutuannya, maka bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi M tambah 3, maka hasil akhirnya adalah M kurang 2 dibagi 2M. Soal ketiga, 3 dikurang P per P kuadrat dikurang 9. Ingat, ini pembilangnya, ini penyebut. Penyebutnya merupakan selisih 2 buah kuadrat. Ingat kemarin bagaimana memfaktorkan selisih 2 buah kuadrat? Ya, 3 dikurang P tetap P kuadrat kurang 9 kita ubah, kita faktorkan menjadi P tambah 3 dikali P kurang 3. Karena ini adalah P kuadrat kurang 3 kuadrat. 3 dikurang P dikurang 3, kita ubah dulu bentuknya. Ya, ini 3 dikurang P, kita ubah menjadi negatif
dalam kurung P tambah 3 per P tambah 3 dikali P kurang 3. Jadi ini sama-sama dibagi dengan P tambah 3. Hasil akhirnya adalah negatif 1 per P kurang 3. Karena ini dibagi hasilnya negatif 1, ini positif 1. Soal keempat, M kuadrat dikurang 3M tambah 2 per 2 kurang M. Ini yang kita ubah pertama pembilang. Ya, pembilangnya bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A-nya bernilai 1. Maka faktornya adalah M kurang 2 dikali M kurang 1 per 2 kurang M. Ini kita ubah lagi. 2 dikurang M menjadi negatif M kurang 2. Ya, ini negatif M dikalikan ke dalam jadi positif 2. Maka di sini hasilnya adalah M kurang 2 dibagi M kurang 2, sisa M kurang 1 per negatif 1. Bentuk ini masih bisa kita ubah lagi menjadi negatif M kurang 1, karena positif bagi negatif hasilnya negatif. Ini kita selesaikan perkaliannya, hasilnya adalah negatif M tambah 1 atau 1 kurang M. Ini sama. Ya, tinggal kita mengubah bentuknya. Negatif kali M kurang 1, negatif 1 kali M, negatif M, negatif 1 kali negatif 1, hasilnya positif 1. Kalau ini negatif M tambah 1, bisa juga kita tulis sebagai 1 kurang M. Jadi untuk mengubah bentuk-bentuknya ini, silahkan kamu ulang-ulang mengerjakannya. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Yang perlu kita ingat, ya, pada pecahan A per B ditambah C per B, ini penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan A ditambah C per B. Begitu juga kalau selisih A per B dikurang C per B, ini sama juga dengan A kurang C per B. Namun nilai B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Jika penyebutnya berbeda, maka samakan penyebut pecahan dengan menentukan KPK dari penyebut-penyebut pecahan tersebut. Jadi ini sama ya, untuk pecahan aljabar dan pecahan biasa itu sama. Kita harus menyamakan penyebut jika penyebutnya berbeda. Kita perhatikan soal pertama. 5 per 8A dikurang A kurang 3 per 4A. Jadi kita perhatikan pertama sekali adalah penyebutnya. Di sini penyebutnya berbeda. Kalau berbeda berarti kita harus samakan dulu dengan mencari KPK. KPK dari 8A dan 4A itu adalah 8A. Jadi 8A dibagi 8A dikali 5 ini tetap kurang, supaya 4A menjadi 8A maka 4A ini dikali 2. Karena penyebut dikali 2 maka pembilang juga dikali 2. Jadi ini dikali dengan bilangan yang sama seperti tadi. Kita selesaikan perkaliannya. Ini tetap ini A dikali 2, 2A, negatif 3 dikali 2, negatif 6, 4A dikali 2, 8A. 5 per 8A dikurang 2A kurang 6 per 8A, kita satukan pembilangnya dengan penyebut yang sudah sama, berarti penyebutnya 8A. Pembilang menjadi 5 dikurang 2A kurang 6. Ini baru kita selesaikan, buka kurungnya. Maka negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. 5 ditambah 6 ini sejenis. 5 tambah 6 adalah 11. Oke, hasilnya adalah negatif 2A tambah 11 per 8A. Soal kedua, 9P per P kuadrat dikurang 4P kurang 21 dikurang 2 per P tambah 3. Jadi penyebutnya juga berbeda, maka kita samakan penyebutnya.
kita faktorkan P kuadrat dikurang 4P dikurang 21 menjadi P tambah 3 dikali P kurang 7. Di sini sudah ada P tambah 3, berarti di sini P tambah 3 dikali P kurang 7, di pembilang pada ini juga dikali dengan P kurang 7. Jadi ini sama pengalian. Ingat yang pertama sekali tadi. Jadi penyebutnya adalah P tambah 3 dikali P kurang 7. Kita samakan penulisannya. Maka ini sama seperti tadi kita selesaikan. Berarti 9P kurang 2 kali P kurang 2P, negatif 2 kali negatif 7, positif 14. 9P kurang 2P hasilnya adalah 7 tambah 14 per P tambah 3 dikali P kurang 7. Soal ketiga, 7X per 8Y dikurang 2X per 8Y ditambah X per 8Y. Di sini penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilang, itu 7X kurang 2X tambah X per 8Y, maka hasilnya adalah 6X per 8Y. 6 dan 8 masih memiliki faktor persekutuan yaitu 2. Maka 6X dibagi 2, 8Y juga dibagi 2, hasilnya adalah 3X per 4Y. Soal keempat, X tambah 3 per 8X tambah 2X kurang 5 per 4X dikurang X dikurang 4 per 12X. Ini penyebut berbeda, kita lihat. KPK dari 8X, 4X, dan 12X adalah 24X. Ya, 24X dibagi 8X dapat 3. 3 dikali dengan X tambah 3. 28X bagi 4X hasilnya adalah 6. Berarti di sini 6 kali 2X kurang 5. 24X bagi 12X hasilnya adalah 2, maka di sini 2 kali X kurang 4. Baiklah, kita selesaikan perkalian ke dalamnya. 3 kali X, 3X, 3 kali 3, 9. 6 kali 2X, 12X, 6 kali negatif 5, negatif 30. 2 kali X, 2X, negatif 2 kali negatif 4, positif 8. Ya, karena kurungnya kita buka. Berarti di sini kita satukan 3X tambah 9 tambah 12X kurang 30 kurang 2X tambah 8. Maka hasil akhirnya adalah 17X kurang 13 per 24X. 9 kurang 30, negatif 21, negatif 21 ditambah 8. Hasilnya adalah negatif 13. Yang ketiga, perkalian dan pembagian pecahan aljabar. Ingat, A per B dikali C per D, ini hasilnya adalah A kali C per B kali D. Di mana B dan D tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Ingat hukumnya. Soal pertama, A per B dikali 3B per B tambah 2. Jadi di sini 3AB dikali B dikali B tambah 2. B bagi B bisa kita sederhanakan. Menjadi hasil akhirnya adalah 3A per B tambah 2. Soal kedua, 6P kuadrat ditambah 8P per P kurang 5 kali 2P kurang 10 per 9P kuadrat kurang 16. Ya, ini bisa kita sederhanakan masing-masingnya. Ini kita ubah 6P kuadrat tambah 8P. Kita ubah menjadi 2P kali 3P tambah 4 per P kurang 5. Jadi ini kita faktorkan dulu pembilangnya. Kemudian dikali, ini juga kita faktorkan.
2 dikali P kurang 5, 9P kuadrat kurang 16, kita faktor menjadi 3P tambah 4 kali 3P kurang 4. Ini bisa kita sederhanakan. P kurang 5 dibagi P kurang 5. Kemudian 3P tambah 4 dibagi 3P tambah 4. Maka yang tersisa adalah 2P kali 2, 4P, dan 3P kurang 4 sebagai penyebutnya. Maka hasil akhirnya adalah 4P per 3P kurang 4. Kemudian untuk pembagian ingat A per B dibagi C per D. Ini kita ubah dulu menjadi perkalian. A per B dikali D per C. Maka ini selanjutnya A kali D per B kali C. Ya, kita ubah dulu pembagian menjadi perkalian. Soal ketiga, M per M kurang 5 dibagi 3M per M tambah 4. Maka kita ubah bentuknya dalam perkalian. M per M kurang 5 dikali M tambah 4 per 3M. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi M. Maka hasilnya M tambah 4 per 3M kurang 5 atau M tambah 4 per 3M kurang 15. Soal keempat, Y kuadrat tambah 4Y kurang 32 per 3Y dibagi dengan 2Y kuadrat tambah 8Y per 6Y kuadrat. Jadi kita balikkan dulu. Y kuadrat tambah 4Y kurang 32 per 3Y menjadi dikalikan dengan 6Y kuadrat per 2Y kuadrat tambah 8Y. Kita faktorkan jika bisa. Y kuadrat tambah 4Y kurang 32, faktornya adalah Y tambah 8 dikali Y kurang 4. Sedangkan 2Y kuadrat tambah 8Y, faktornya adalah 2Y kali Y tambah 8. Perhatikan antara pembilang dan penyebut kita sederhanakan. Y tambah 8 dibagi Y tambah 8. Kemudian 6Y kuadrat dibagi 3Y, maka hasilnya adalah 2Y. Berikut 2Y dibagi 2Y 1, maka hasil akhir yang tinggal adalah Y dikurang 4. Baiklah, untuk operasi hitung bentuk aljabar, silakan kamu ulang-ulang kembali menonton dan mempelajari contoh-contoh yang sudah Ibu berikan. Dan persiapkan dirimu untuk menghadapi ujian. Semoga apa yang sudah kamu pelajari, kamu bisa mengerti dengan baik. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.